wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhana Ayu dan rekan saya Raju Giparin Dalbam. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang strategi proses. Strategi proses adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Dan di sini tujuannya itu untuk menentukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produktivitas serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Di sini ada 4 menentukan strategi proses. Yang pertama yaitu fokus pada proses. Maksudnya itu adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses untuk memfasilitasi produksi yang bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut job site. Kedua itu fokus berulang, adalah proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu. Yang ketiga di sini ada fokus pada produk, adalah fasilitas yang diorganisasikan dari sekeliling produk. Sebuah proses berorientasi pada produk bervolume tinggi tetapi keragamannya rendah. Yang keempat itu fokus kustomisasi massal. Nah, merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Dalam industri perbankan harus mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan strategi yang tepat dan jelas dengan visi jangka panjang dan kapasitas implementasi jangka pendek yang kuat. Literatur yang digunakan dari studi kasus ini yaitu dari jurnal Vesna University of Belgrade, Serbia, yang menjelaskan tentang kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah, yang dikutip oleh Huang pada tahun 2008. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini memiliki 2 fase pendekatan, yaitu fase pertama, pemilihan layanan baru dengan menggunakan metode Total Unduplicated Reach and Frequency. Fase kedua menggunakan metode Analytic Network Process atau ANP dan analisis kuantitatif layanan garis dan bobot relatifnya sehubungan dengan manfaat, peluang biaya, dan resiko. Berikutnya yaitu ada jurnal dari Pencaci Vesna tahun 2017 tentang menuju keberlanjutan operasional strategi yang efektif dalam dunia perbankan yang dirilis di Harvard University of Economic Studies. Yang latar belakang permasalahannya itu tentang kualitas layanan di bank cenderung tidak ada peningkatan. Maka dari itu tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang cara-cara menuju ekonomi berkelanjutan melalui strategi operasi pertumbuhan yang efisien dan efektif, keunggulan manajemen dan operasional di perbankan. Itu serta agar terus mampu menciptakan nilai unggul bagi stakeholder melalui manajemen mutu dan operasional. Berikut itu ada ringkasan literatur, salah satunya dari Gunnar Serkan dan Ngai tahun 2017 tentang The Future Operational Management and Output and Analysis, International Journal of Production Economics. Nah, di sini metode penelitiannya itu menggunakan 2 metode. Yang pertama dari TURP atau analisis statistik jangkauan frekuensi, yang kedua yaitu ANV atau metode proses jaringan analitik yang berdasarkan model BOCR. Terus di sini dari penelitian ini menemukan itu bahwa dengan menggunakan metode TURP atau BOCR dalam perbankan atau sektor jasa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keunggulan dalam bisnis. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari jurnal yang diangkat dari Terms
banyak data pendukungnya. Nanti untuk contoh jurnalnya kita cantumkan di deskripsi box YouTube. Dan sini juga selain ada kelebihan pasti selalu ada kekurangan, yaitu kekurangannya di sini pemilihan kosakata dalam jurnalnya agak membingungkan bagi pembaca. Itu menurut pandangan saya sendiri ya. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaat di sini saya jadi tahu kalau metode TERP dan ANP-BOCR itu dapat digunakan di sektor jasa juga selain dari sektor manufaktur seperti itu. Dan di sini selain bermanfaat dari yang sudah saya sebutkan, di sini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang akan mengambil studi skripsi tentang TERP dan ANP-BOCR. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kita. Apabila ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.